Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar polinomial untuk subbab teorema sisa. Teorema sisa yang pertama, jika suku banyak fx berderajat n dibagi dengan x min k, maka sisanya ditentukan oleh Sx sama dengan Fk. Sebagai bukti, Fx dapat dinyatakan sebagai x min k dikali Hx ditambah Sx, bahwa suku banyak Fx ini sama dengan pembagi dikalikan dengan hasil bagi ditambah dengan sisa dari pembagian. Ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian kita substitusikan x sama dengan k ke persamaan yang pertama. Sehingga kita peroleh Fk sama dengan k dikurangin k dikali Hx ditambah Sx. K dikurangin k hasilnya 0, sehingga Fk sama dengan 0 ditambah Sx. Sehingga Sx sama dengan Fk. Sebagai contoh yang pertama, tentukan sisa dari pembagian 3x pangkat 4 dikurangin 4x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangin 5x ditambah 2 dibagi x min 2. Pembahasannya, di sini pembaginya adalah x min 2. Ini berarti x min 2 sama dengan 0 atau x sama dengan 2. Sehingga dari suku banyak fx sama dengan 3x pangkat 4 dikurangin 4x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangin 5x ditambah 2, kita bisa menentukan bahwa sisa pembagiannya yaitu Sx sama dengan F2. Sehingga sama dengan 3 dikali 2 pangkat 4 dikurangin 4 dikali 2 pangkat 3 ditambah 2 kali 2 pangkat 2 dikurangin 5 kali 2 ditambah 2. Nah, di sini kalau kita hitung hasilnya sama dengan 48 dikurangin 32 ditambah 8, di sini dikurangin 10 ditambah 2. Hasilnya sama dengan 16. Jadi kesimpulannya sisa pembagiannya adalah Sx sama dengan 16. Contoh yang kedua, diketahui suku banyak Fx sama dengan 5x pangkat 3 ditambah P dikurangin 2x pangkat 2 ditambah P ditambah 3 kali X dikurangin 5. Tentukan nilai P sehingga suku banyak Fx dibagi X min 3 memiliki sisa 85. Pembahasannya, pembagi adalah X min 3 sehingga X min 3 sama dengan 0 atau X sama dengan 3. Berdasarkan teorema sisa diperoleh Sx sama dengan F3, sehingga sama dengan 5 dikali 3 pangkat 3 ditambah P dikurangin 2 dikali 3 kuadrat ditambah P ditambah 3 dikali 3 dikurangin 5. Sehingga sama dengan 135 ditambah P dikurangin 2 kali 9 ditambah P ditambah 3 kali 3 dikurangin 5. Sama dengan 135 ditambah 9P dikurangin 18 ditambah 3P ditambah 9 dikurangin 5. Jadi sisanya adalah 85. Sehingga 85 sama dengan 121 ditambah 12P. Sehingga min 36 sama dengan 12P. P sama dengan min 3. Jadi, agar suku banyak Fx dibagi X min 3 memiliki sisa 85, maka nilai P sama dengan min 3. Contoh yang ketiga, diketahui suku banyak Fx sama dengan 6x pangkat 3 dikurangin mx kuadrat dikurangin nx dikurangin 1. Habis dibagi X min 1 dan memiliki sisa min 51 ketika dibagi X plus 2. Tentukan nilai M dan N. Pembahasannya, di sini suku banyak habis dibagi X min 1 berarti sisanya 0. Berdasarkan teorema sisa diperoleh bahwa sisa atau Sx sama dengan F1.
Sehingga sama dengan 6 dikali 1 pangkat 3 dikurangin M dikurangin N dikurangin 1. Tadi sisanya adalah 0. Sehingga 0 sama dengan 6 dikurangin M kurangin N dikurangin 1. Sehingga M ditambah N sama dengan 5. Ini sebagai persamaan pertama. Kemudian pembagi X plus 2 berarti X sama dengan min 2. Berdasar teorema sisa, sehingga sisanya atau Sx sama dengan F min 2. Sehingga sama dengan 6 dikali min 2 pangkat 3, dikurangin M dikali min 2 pangkat 2, dikurangin N dikali min 2, dikurangin 1. Sehingga di sini tadi sisanya diketahui min 51. Sehingga min 51 sama dengan min 48 dikurangin 4M ditambah 2N dikurangin 1. Sehingga min 2 sama dengan min 4M ditambah 2N. Kalau kita sederhanakan, min 1 sama dengan min 2M ditambah N. Ini sebagai persamaan kedua. Kita eliminasi N dari persamaan 1 dan 2. Persamaan pertama, tadi M ditambah N sama dengan 5. Sedangkan persamaan kedua, di sini min 2M ditambah N sama dengan min 1. Sehingga ketika ini kita kurangi, hasilnya 3M sama dengan 6. Sehingga M sama dengan 2. Kemudian untuk menentukan nilai N, kita substitusikan M sama dengan 2 ke persamaan pertama. Sehingga kita dapatkan N sama dengan 3. Jadi kesimpulannya adalah nilai M sama dengan 2 dan N sama dengan 3. Teorema sisa yang kedua. Jika suku banyak Fx berderajat N dibagi dengan Ax ditambah B, maka sisanya ditentukan oleh Sx sama dengan F dari min B per A. Sebagai bukti, Fx sama dengan Ax ditambah B dikali Hx ditambah Sx. Di sini suku banyak sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Ini sebagai persamaan 1. Substitusi X sama dengan min B per A ke persamaan 1. Sehingga F dari min B per A sama dengan A dikali min B per A ditambah B dikali Hx ditambah Sx. Di sini kalau kita hitung A dikali min B per A, ini hasilnya min B. Min B ditambah B berarti sama dengan 0. Sehingga F dari min B per A sama dengan 0 ditambah Sx. Kesimpulannya, Sx sama dengan F dari min B per A. Sebagai contoh yang keempat, tentukan sisa dari pembagian Fx sama dengan 8x pangkat 3 dikurangin x kuadrat dikurangin 6x ditambah 1 dibagi 2x tambah 1. Pembahasannya, pembaginya adalah 2x tambah 1. Berarti 2x tambah 1 sama dengan 0 atau x sama dengan min setengah. Fx sama dengan 8x pangkat 3 min x kuadrat min 6x tambah 1. Menggunakan teorema sisa bahwa Sx sama dengan F dari min setengah. Sehingga sama dengan 8 dikali min setengah pangkat 3 dikurangin min setengah kuadrat dikurangin 6 kali min setengah ditambah 1. Sama dengan min 1 dikurangin seperempat ditambah 3 ditambah 1. Di sini kalau kita hitung sama dengan 2/3 per 4. Jadi kesimpulannya sisa pembagiannya adalah Sx sama dengan 2/3 per 4. Contoh kelima, diketahui suku banyak Fx sama dengan 12x pangkat 3 dikurangin Ax kuadrat dx dikurangin 1. Habis dibagi 3x plus 1, dan jika dibagi x min 2 memberikan sisa 63. Tentukan nilai 3a dikurangin 2b. Pembahasannya, suku banyak Fx sama dengan 12x pangkat 3 dikurangin Ax kuadrat min bx min 1 habis dibagi 3x plus 1. Artinya sisanya 0. Sehingga Sx sama dengan F dari min sepertiga sama dengan 0. F min sepertiga sama dengan 12 dikali min sepertiga pangkat 3
dikurangin A dikali min sepertiga kuadrat dikurangin B dikali min sepertiga dikurangin 1. Sehingga di sini sisanya sama dengan 0, maka 0 sama dengan min 12/27 dikurangin 1/9A ditambah 1/3B dikurangin 1. 0 sama dengan min 4/9 dikurangin A/9 ditambah 3B/9 dikurangin 9/9. Di sini kalau kedua ruas kita kalikan 9, maka kita dapatkan min 4 min A plus 3B min 9 sama dengan 0. Sehingga min A plus 3B sama dengan 13. Ini sebagai persamaan 1. Suku banyak fx sama dengan 12x pangkat 3 dikurangin ax kuadrat min bx min 1 jika dibagi x min 2 memberikan sisa 63. Artinya sisanya adalah Sx sama dengan F2 sama dengan 63. F2 sama dengan 12 dikali 2 pangkat 3 dikurangin A dikali 2 kuadrat dikurangin B dikali 2 dikurangin 1. 63 sama dengan 96 dikurangin 4A dikurangin 2B dikurangin 1. 4A tambah 2B sama dengan 32. Kemudian nih kalau kedua ruas kita bagi 2 hasilnya 2A tambah B sama dengan 16. Ini sebagai persamaan kedua. Kita eliminasi variabel A dari persamaan 1 dan 2. Di mana persamaan 1 min A ditambah 3B sama dengan 13. Kemudian 2A ditambah B sama dengan 16. Persamaan 1 kita kalikan 2. Kemudian persamaan kedua kita kalikan 1. Sehingga hasilnya min 2A ditambah 6B sama dengan 26. Di sini 2A ditambah B sama dengan 16. Kita tambah sehingga 7B sama dengan 42, B sama dengan 6. Untuk menentukan nilai A, kita substitusikan B sama dengan 6 ke persamaan 1. Sehingga kita dapatkan untuk B sama dengan 6, maka A sama dengan 5. Sedangkan nilai 3A-2B sama dengan 15 dikurangin 12. Hasilnya sama dengan 3. Jadi nilai 3A-2B sama dengan 3. Teorema sisa yang ketiga, jika suku banyak fx berderajat n dibagi oleh x min A dikali x min B, maka sisanya ditentukan oleh Sx sama dengan Fa dikurangin Fb dibagi A min B kalikan X ditambah A kali FB min B kali FA dibagi A min B. Sebagai bukti, misalkan sisa pembagiannya Sx sama dengan Mx ditambah N. Maka suku banyak Fx sama dengan X min A dikali X min B dikali Hx ditambah Mx ditambah N. Kita substitusi X sama dengan A ke Fx. Maka Fa sama dengan MA dikali N ditambah sebagai persamaan 1. Substitusi X sama dengan B ke Fx. Maka kita peroleh Fb sama dengan MB ditambah N. Ini sebagai persamaan 2. Kemudian eliminasi variabel N dari persamaan 1 dan 2. Di sini AM ditambah N sama dengan Fa. Kemudian B kali M ditambah N sama dengan FB. Dan ketika ini kita kurangin, maka kita dapatkan A dikurangin B kali M sama dengan FA dikurangin FB. Sehingga M sama dengan FA dikurangin FB dibagi A dikurangin B. Ini sebagai persamaan 3. Kemudian substitusikan nilai M di sini ke N sama dengan FA dikurangin AM. Sehingga N sama dengan FA dikurangin A dikali FA kurangin FB dibagi A kurangin B. Kemudian di sini di ruas kanan kita samakan penyebut. Maka N sama dengan A kali FA dikurangin B kali FA dikurangin A kali FA ditambah A kali FB. Kalau kita lihat di sini ada AFA dikurangin AFA. Sehingga N sama dengan A dikali FB
dikurangin B dikali FA dibagi A dikurangin B. Jadi dengan mensubstitusi nilai M di persamaan ketiga dan nilai N di sini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa sisa pembagiannya yaitu Sx sama dengan FA dikurangin FB dibagi A dikurangin B kali X ditambah A kali FB dikurangin B kali FA dibagi A dikurangin B. Contoh yang kelima, suatu suku banyak dibagi oleh X min 3 mempunyai sisa min 4. Jika dibagi X plus 2 mempunyai sisa 6. Tentukan sisa suku banyak itu jika dibagi oleh X kuadrat min X min 6. Pembahasannya, ada dua cara yang akan kita pelajari. Cara yang pertama, misalkan sisanya Sx sama dengan Mx ditambah N. Maka S3 sama dengan min 3M sama dengan min 4. Ini sebagai persamaan 1. Sedangkan S dari min 2 sama dengan min 2M ditambah N sama dengan 6. Ini sebagai persamaan kedua. Eliminasi variabel N dari persamaan 1 dan 2. Jadi 3M ditambah N sama dengan min 4. Min 2M ditambah N sama dengan 6. Kemudian kita kurangin sehingga 5M sama dengan min 10. M sama dengan min 2. Untuk menentukan N, kita substitusi M sama dengan min 2 ke persamaan 1. Sehingga kita peroleh N sama dengan 2. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sisa pembagiannya adalah Sx sama dengan min 2X ditambah 2. Kemudian untuk cara yang kedua, dari soal ini diketahui bahwa F3 sama dengan min 4. Kemudian F min 2 sama dengan 6. Sedangkan pembagi X kuadrat min X min 6 sama dengan X min 3 kali X plus 2. Di sini kalau kita cari pembuat nolnya, maka kita peroleh X sama dengan 3 dan X sama dengan min 2. Kita misalkan A sama dengan 3 dan B sama dengan min 2. Menggunakan teorema sisa yang sudah kita bahas, maka Sx sama dengan FA dikurangin FB dibagi A min B kali X ditambah AFB dikurangin BFA dibagi A min B. Sama dengan F3 dikurangin F min 2 dibagi 3 dikurangin min 2 kali X ditambah 3 kali F min 2 dikurangin min 2 kali F3 dibagi 3 dikurangin min 2. Sama dengan min 4 min 6 dibagi 5 kali X ditambah 3 kali 6 ditambah 2 kali min 4 dibagi 5. Di sini kalau kita hitung sama dengan min 10 per 5 X ditambah 10 per 5. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa sisa pembagiannya Sx sama dengan min 2X ditambah 2. Contoh yang keenam. Suatu suku banyak Fx sama dengan X kuadrat min 4X plus 4 dan Gx sama dengan X kuadrat min 2X min A. Berlaku bahwa Hx sama dengan Fx dikali Gx. Suku banyak Hx habis dibagi X min 2 dan bersisa 3 jika dibagi oleh X min 1. Tentukan sisa suku banyak itu jika dibagi oleh X kuadrat min 5X plus 6. Pembahasannya, cara yang pertama, Hx sama dengan Fx kali Gx. Sehingga sama dengan X kuadrat min 4X plus 4 dikali X kuadrat min 2X min A. Di sini kita bisa ubah menjadi X min 2 kuadrat dikali X kuadrat min 2X min A. Sehingga Hx dibagi X min 1 bersisa 3. Sehingga H1 sama dengan 3. H1 sama dengan ketika kita substitusikan ke suku banyak Hx di sini, maka H1 sama dengan 1 dikurangin 2 kuadrat dikali 1 kuadrat dikurangin 2 dikurangin A.
Dari sini kita bisa menentukan bahwa 3 sama dengan min 1 dikurangin A. Sehingga A sama dengan min 4. Jadi suku banyak HX sama dengan X min 2 kuadrat dikali X kuadrat min 2X plus 4. Kita lihat di sini pembaginya adalah X kuadrat min 5X plus 6. Di mana ini bisa kita faktorkan sama dengan X min 3 dikali X min 2. Misalkan sisa pembagiannya sama dengan PX ditambah Q. H3 dapat kita peroleh dengan cara mensubstitusi X sama dengan 3 ke suku banyak di sini. Sehingga H3 sama dengan 3 dikurangin 2 kuadrat dikali 3 kuadrat dikurangin 2 kali 3 ditambah 4. Dan di sini kalau kita hitung hasilnya sama dengan 7. Sedangkan menurut teorema sisa, H3 sama dengan 3 kali P ditambah Q. Hasilnya sama dengan 7. Ini sebagai persamaan 1. Sedangkan H2 sama dengan 2 kali P ditambah Q. Di sini sama dengan 0 karena suku banyak HX habis dibagi X min 2. Ini sebagai persamaan kedua. Kita eliminasi variabel Q dari persamaan 1 dan 2. Jadi 3P ditambah Q sama dengan 7, 2P ditambah Q sama dengan 0, dan ini kita kurangin sehingga kita dapatkan P sama dengan 7. Jika P sama dengan 7, maka kita dapatkan Q sama dengan min 14. Jadi sisa pembagian tersebut adalah SX sama dengan 7X dikurangin 14. Cara yang kedua, pembaginya adalah X kuadrat min 5X plus 6 yang dapat kita faktorkan menjadi X min 3 kali X min 2. Misalkan sisa pembagiannya adalah PX ditambah Q. Sehingga H3 sama dengan F3 dikali G3. Kita peroleh H3 sama dengan 7. Ini sebagai persamaan 1. Kemudian dengan mensubstitusi X sama dengan 3 ke suku banyak HX, maka H3 sama dengan 3 dikurangin 2 kuadrat dikali 3 kuadrat dikurangin 2 kali 3 ditambah 4. Sisa pembagiannya sama dengan PX plus Q, maka H3 sama dengan 3P plus Q. Ini sebagai persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan persamaan 2, maka kita peroleh 3P ditambah Q sama dengan 7. Ini sebagai persamaan ketiga. Kemudian suku banyak HX habis dibagi X min 2. Sehingga artinya sisanya sama dengan 0. Sehingga H2 sama dengan 2P ditambah Q sama dengan 0. Ini sebagai persamaan 4. Kita eliminasi variabel Q dari persamaan 3 dan 4. Sehingga 3P ditambah Q sama dengan 7, 2P ditambah Q sama dengan 0, kemudian ini kita kurangin sehingga P sama dengan 7. Dengan mensubstitusi P sama dengan 7 ke persamaan ketiga, maka kita peroleh Q sama dengan min 14. Sehingga kesimpulannya sisanya sama dengan 7X dikurangin 14. Contoh yang ketujuh. Diketahui suku banyak GX dan HX. Suku banyak GX habis dibagi X plus 1, dan jika dibagi X min 1 memiliki sisa 2. Suku banyak HX jika dibagi X plus 1 memiliki sisa 3, dan jika dibagi X min 1 memiliki sisa 2. Jika Fx sama dengan Gx kali Hx ditambah 1, tentukan sisa pembagian suku banyak Fx oleh X kuadrat min 1. Pembahasannya, di sini kita ketahui bahwa Gx habis dibagi X plus 1, sehingga G min 1 sama dengan 0. Kemudian, jika dibagi X min 1 memiliki sisa 2, maka G1 sama dengan 2. Sedangkan suku banyak Hx jika dibagi X plus 1 memiliki sisa 3, sehingga H min 1 sama dengan 3. Dan jika dibagi X min 1 memiliki sisa 2, sehingga H1 sama dengan 2. Pembagi X kuadrat min 1 sama dengan X min 1 kali X plus 1. Sehingga F1 sama dengan G1 dikali H1 ditambah 1. Kita substitusikan nilai yang ada di sini sehingga sama dengan
2 kali 2 ditambah 1, hasilnya sama dengan 5. Kemudian F-1 sama dengan G-1 kali H-1 ditambah 1. Sehingga sama dengan 0 kali 3 ditambah 1. Sama dengan 1. Misalkan sisa pembagiannya yaitu Sx sama dengan Mx ditambah N. F1 sama dengan M ditambah N sama dengan 5. Ini sebagai persamaan 1. Kemudian F-1 sama dengan min 1 kali M atau min M ditambah N sama dengan 1. Ini sebagai persamaan kedua. Kita eliminasi variabel N dari persamaan 1 dan 2. Sehingga M plus N sama dengan 5. Min M plus N sama dengan 1. Ini kita kurangin sehingga 2M sama dengan 4. M sama dengan 2. M sama dengan 2, kita substitusi ke persamaan 1, maka kita peroleh N sama dengan 3. Jadi, sisa pembagiannya yaitu Sx sama dengan 2X ditambah 3. Demikian tadi pembahasan kita mengenai teorema sisa. Semoga bermanfaat.